Oke Bang. Oke, kita mulai ya. Selamat siang teman-teman, rekan-rekan media. Terima kasih. Sesuai dengan hal yang terakhir kami sampaikan di Polres Jakarta Selatan, kami akan membuat klarifikasi pada hari ini, tanggal 9 Mei 2026. Klarifikasi hari ini yang akan kami jelaskan kepada rekan-rekan media adalah terkait proses bagaimana si Hera ini bekerja kepada Ibu Erin. Hal itu nanti akan dijelaskan oleh Ibu Nia selaku penyalur atau pemilik yayasan. Nah, untuk klarifikasi ini kami akan jelaskan dulu nih kronologis yang seutuhnya melalui versi kami. Nanti untuk setelah kronologis itu nanti akan kami imbangi dengan menunjukkan bukti-bukti komunikasi. Gitu. Setelah selesai nanti klarifikasinya, kami akan mempersilakan untuk media memberikan pertanyaan dan kami akan menjawab. Mungkin dari Kak Nia udah bisa dijelaskan dari awal gimana Ibu Erin minta ART, komplain sampai dengan akhir kejadian. Ayo Kak. Selamat siang semuanya. Saya ceritakan ini dari awal apa pada saat kejadian saja? Dari awal aja, tapi ya. disingkat aja. Pada tanggal 29, Ibu Erin telepon saya meminta pembantu. Nah, terus kan pada waktu itu belum ada. Pada malam harinya saya kabarin, "Selamat malam Bu," saya bilang. Ini udah ada PRT-nya, lagi di perjalanan. "Oh, kirim fotonya," katanya. Hari tanggal 30 saya kirimlah fotonya. Tanggal 30-nya itu dia interview lah, segala lah, nego gaji lah, dan dia gaji kan dia pengen 2.500.000. Lalu saya bilang, "Heranya tidak mau Bu, gajinya pengennya 3 juta." Saya bilang kayak gitu. Nah, terus katanya gini, "Coba aja deh dibujuk dulu." Nah, lalu saya bujuk. Dia nggak mau Bu, dia tetap kekeh dengan gaji 3 juta. Kalau enggak, yang umur 48 tahun, Ibu mau nggak? Saya bilang, "Oh tidak mau, yang umur 30 tahun aja." Kebetulan umur Hera 30 tahun. Nah, si Heranya diinterview. Setelah interview, saya tidak tahu ya dia interviewnya entah bagaimana gitu, dan dia deal gaji dengan 3 juta. Dan jam 12 lewat kayaknya disuruhlah dikirim ke rumahnya. Nyampe sekitar jam 2 siang. Nah, setelah sampai di sana, Hera langsung ketemu itu ya langsung ketemu sama Ibu Erin. Ketemu Sapam langsung suruh masuk lah gitulah. Seminggu kemudian dia memang komplain. Terus saya jawab gini, "Bu, Ibu komplain tentang apa? Kerjanya katanya kurang bagus lah, seperti yang selalu dia bilang, orangnya bodoh, tolol, bego gitu kan." Nah, terus saya bilang, "Oh iya Bu, saya ganti, nanti saya ganti," saya bilang gitu. "Oh iya, secepatnya harus diganti." Nah, terus saya WA, "Ibu mohon maaf," katanya, "Heranya udah betah nyaman gitu, udah nyaman di tempat Ibu," saya bilang kayak gitu. "Oh, tapi saya nggak mau, orang kerjanya kurang bagus, bodoh," itu lagi bahasa tolol lagi lah gitu. Nah, selang berapa hari, 3 hari kemudian saya sodorkan pembantu untuk pengganti. Dia menolak. Seminggu kemudian saya sodorkan lagi pengganti. Sebentar Kak. Saya tambahin sedikit. Kalau terkait masalah pengganti, dari klien kami udah mengirimkan foto dan KTP. Namun ya saudari Erin menolak gitu. Ada beberapa Sampai 3 kali. Ini yang pertama ya, yang tadi. Ini yang kedua. Oke. Yang ketiga. Ini yang terakhir, yang ketiga. Oke. Udah Kak, silakan lanjut Kak. Nah, sudah saya kirimkan itu 3 orang. Sesuai persyaratan penggantian saya ganti kan. Lalu dia bilang lagi, "Saya tidak mau, cari yang perfect, yang trik recordnya lebih lama. Dan saya maunya orang Jawa. Kalau tidak Jawa nggak mau." Saya bilang, "Saya tidak pernah menjanjikan Bu bahwa saya mengganti orang dengan orang Jawa." Dan saya bilang begini, "Ibu mohon maaf," aku bilang, "orang Jawa itu, mau orang Jawa, mau orang Sunda, mau orang apa saja pun, kalau memang jorok ya jorok," saya bilang. "Tapi bukan itu patokannya," aku bilang kayak gitu. "Nah, ini ada pengganti, Ibu nggak mau ganti."
Nah, pada saat itu lagi dia bilang, udah saya tunggu orang Jawa. Nah, tapi lama Bu, kalau orang Jawa, saya bilang. Nah, dia kekeh pengen orang Jawa. Kekeh kan pengen orang Jawa gitu. Saya bilang gini, Bu, kalau orang Jawa itu bedanya hanya mau dimaki, mau mau dimarah-marah, mau dimaki-maki, mau dibilang apa saja. Itu saja sih bedanya, saya bilang kayak gitu. Namun kalau orang Sunda nggak mau, karena dia mungkin perasaannya nggak sekuat orang Jawa, saya bilang kayak gitu. Nah, tiba hari tanggal berapa tuh? Tanggal 28 lah, kejadian lah lagi tanggal 28 itu. Kejadian lah tanggal 28 hari Selasa. Ini jam 15 ya, 15.30 telepon bahwa dia dipukul pakai gagang sapu. Terus saya bilang gini, kok dipukul? Aku bilang, saya telepon balik lah, Neng, kenapa kok dipukul? Aku bilang, kan emang kamu bikin salah apa sampai kamu bisa dipukul? Terus dia bilang, saya cuma salah. Dia udah nangis telepon saya. Terus dia bilang gini, saya dipukul cuma gara-gara horden, katanya. Habis itu dia mungkin tak gimana, saya telepon lagi sudah nggak aktif. Nah, sebentar Kak, jadi Mbak Hera ini dipukul menggunakan gagang sapu, dan disinilah Ibu Nia memforward chat kepada Saudari Erin untuk mengingatkan jangan main tangan. Inilah alat yang digunakan untuk memukul tangan Bang. ya. Jadi Tangan dulu ya. Ini ya. Dah. Dah, lanjut Kak. Iya, memang saya kirimkan ke dia. Saya kirimkan ke Ibu Erinnya. Lalu kami sempat cekcok di telepon. Dia menghina saya, memaki saya, dan mengancam saya lah segala macam. Terus dimatikan. Lalu saya bilang, saya telepon balik, emang kamu siapa? Saya bilang, hak saya dong membela pekerja saya. Benar apa tidak? Nah, baru saya bilang gini, terus dimatikan. Lalu saya WA itu, apa sih isi WA itu, saya bilang ke dia, jangan kamu main tangan, saya bilang. Ada nggak Bang di situ Bang? Yang saya bilang, kamu main tangan, jangan apa, saya bilang. Ada. Sebentar. Apa dilanjut dulu aja. Lanjut aja dulu. Mohon maaf, jangan main tangan Bu. Ya, ini ada percakapan antara klien kami Bu Nia dengan Ibu Erin untuk mengingatkan jangan main tangan. Tapi dari Saudari Erin tidak ada perlawanan, tidak ada bantahan gitu. Nih, bisa kita. Tahan bang. Nah, Bang. Tahan lagi bang, tahan. Sini Bang, dikit, agak turun dikit. Nah, Oke. nah, oke, tahan. Oke. Oke. Makasih. Oke Kak, lanjut Lanjut. aja. Ya, dia waktu itu memang setelah itulah malah ini sudah nggak bisa dihubungin dia. Nah, tiba jam berapa Her? Habis maghrib ini telepon. Aku bilang HP pembantu di sana. Terus saya bilang gini, Her, tolong bilangin sama majikanmu, nanti saya mau datang, mau kita selesaikan secara baik-baik saja, secara kekeluargaan. Iyalah, sampai dia bilang nggak usah digaji pun saya nggak apa-apa, yang penting saya keluar dari sini, katanya kan. Nah, entah kenapa kejadiannya terjadi, mungkin pemukulan atau penendangan lah. Ini dia bisalah menjelaskan itu kalian kayak gitu. Sama tambahan kan ya, coba yang dijelaskan bahwa ada pernyataan ataupun chat dari Saudari Erin untuk tidak membayar gaji Hera. Oh iya, itu dia bilang bahwa bulan ini saya memang tidak akan membayar gajinya. Itu yang dia bilang. Jadi, Saya dikatakan. Ada buktinya Ini bukti semua. chatnya, nanti akan saya bacakan ya. Ada tanda panah kalau Saudari Erin menyampaikan bulan ini nggak akan saya gaji. Tahan Ini bang, dikit, Bang. tahan bang. Nih. Nah, bola lagi. Oke. Tahan bang. Oke. Oke, Oke. lanjut Kak. Ini udah di situlah dia. Yang lanjut aja pasca kejadian malamnya. Yang Jadi kakak. laporan Polisi kakak datang ke sana, nyampe ke sana. Oh iya, jadi saya jelaskan juga itu. Iya. Nah, terus kan saya datanglah malamnya ke situ. Kan Hera bilang, oh iya, ibu majikan sudah mengizinkan pihak penyalur datang.
Saya datang dengan baik-baik tanpa ada polisi atau siapapun. Dengan saya datang bersama suami saya, datang ke sana baik-baik. Saya datang ketemu satpam, saya bilang kayak gini, Mas, maaf, saya mau ketemu Ibu Erin. Saya bilang, ini biar diselesaikan aja secara baik-baik. Saya mau jemput Hera, saya bilang kayak gitu. Terus dia bilang, oh nggak bisa Bu, nggak bisa, kok nggak bisa? Kan tadi katanya bisa, kan saya udah sampai sini. Saya bilang, terus dia bilang gini, kalau mau ketemu dia harus lapor polisi dulu. Itu ada catnya. Itu ada catnya. Itu mau ditunjukkan juga, Bang? Iya, kita tunjukkan dan kita bacakan ya chatnya ya. Ya. Jadi ini saya bacakan dulu ya. Gitu. Jadi ini chat kita dapatkan dari security Yang bernama. yang bekerja di rumah tersebut. Di rumah Erin. Iya. Nah, dia ngechat gini, Pak, nanti kalau ada orang datang ngaku-ngaku dari penyalur pembantu Hera, langsung usir aja ya Pak. Sampaikan ke penyalurnya, di rumah ini ada aturannya, nggak bisa sembarangan datang. Silahkan suruh dia laporan polisi dulu, bilangin gitu. Di rumah ini ada aturannya, ART bertingkah nggak bisa sembarangan dijemput-jemput. Suruh dia lapor polisi dulu ya, makasih Pak. Biar kasih pelajaran pembantu-pembantu kerja di rumah ini, nggak sembarangan, harus ketat aturan. Begitu datang langsung usir ya. Bilang kata saya kalau datang mendadak lapor polisi dulu. Bilang saya orang hebat, orang penting, teman-teman polisi, pejabat semua. Gertak aja ya Pak, katanya. Ini bukti komunikasinya. Ditahan bang, ditahan bang. Nyalain lagi bang, handphonenya bang. Terangin dikit Bang. Ada ke kiri boleh Bang sedikit. Oke, Angkat bawah Bang. Tahan dulu Gantian ya. bang, ke tengah bang. Sini Bang. sebentar, ya, ya. Sabar ya. Oke. Tengah sini. Oke, tahan bang. Agak pegal juga. Oke. Oke, Bang. Oke, cukup ya. Ya. Terkait percakapan itu kepada security, ini bukti percakapannya bahwa itu kami ambil dari percakapan dari security. Namanya siapa tadi di sini? Heri. Heri ya. Heri, Pak Heri kan. Ini chattingannya dari Heri. Dan Heri menyampaikan screenshot itu kepada Ibu. Saya langsung. Oke? Ini juga yang Lalu saya berangkatlah saya tanya dulu ke Heri, ya sudah kalau begitu saya berangkat. Di sini di mana kantor polisi? Oh, Ibu ke Polsek Pesanggerahan. Ya dengan niat baik tadi kan, saya pergilah ke Polsek Pesanggerahan. Di sana saya katakan, Bapak, maaf Pak, tolong Mbak saya didampingin ke rumah Ibu Erin di Jalan Bunga Mayang 8. Saya bilang gitu. Ada apa? Katanya pembantu saya dipukul. Saya mau jemput, nanti diselesaikan saja secara baik-baik. Saya bilang, oh ya udah, ditelepon kan, diberangkatkan, didatangkanlah polisi ke sana 5 orang. Pertama 4 orang, habis itu datang lagi satu, Babin Kamtipnasnya 1. Jadi ada 5 orang polisi di situ. Namun tetap saja saya diusir dan tidak berapa kemudian terjadilah teriak-teriak minta tolong bahwa dia di dalam itu katanya dicekik, dipukul, dicekik lagi, dicakar. Itulah yang terjadi di dalam sambil Ibu Erin mengejar dia dari dalam rumahnya dan ini pun lari keluar. Saya bilang, buka pagar ini. Saya bilang, jangan ditutup lagi, buka ini. Saya mau menolong pembantu saya. Saya bilang, saya mau menolong pekerja saya. Saya bilang kayak gitu. Tadinya dia bilang, tarik Hera itu katanya, jangan boleh keluar. Saya bilang, nggak mungkin dong. Sudah di depan saya kejadian lalu saya tinggalkan. Bagaimana pendapat kalian semua? Kalau nggak mungkin saya tinggalkan, sudah terjadi begitu kan? Terpaksa dengan cara apapun saya bawa pulang. Gitu. Dan di situ ada polisi, ada satpam dan ada suami saya sebagai saksinya gitu loh. Lalu saya bilang begini, buka, baru dibukalah sedikit pagar pintu yang segini tuh. Dibuka dia di situ, kutarik, memang didorong sama si Heri itu, dia langsung keluar. Gitu. Dia langsung keluar dan tidak membawa baju dan HP karena memang ditahan. Dan bukti percakapan kita dengan Heri juga tentang baju itu ada. Itu ada gitu. Jadi Dan ini ada bukti setelah Erin keluar dari rumah, disaksikan oleh polisi juga. Ini foto Mbak Erin sendiri. Mbak Hera. Ketika keluar ya. Oke, biar saya lanjut ya fotonya. Oke.
Nah, di sini ada disaksikan beberapa anggota polisi dari Polsek Pesanggerahan. Dah, foto selanjutnya. Ini yang terakhir masih sama. Oke, Oke. dah. Lanjut Kak. Lanjut. Setelah itu saya bilang, itu pun masih saya bilang gini ke Pak Polisi, Pak, apa kita tidak bisa Pak secara baik-baik, cobalah tolong Bapak yang bicara dengan Ibu Erin. Oh tidak, nggak bisa Bu, kita udah diusir, kita sudah diusir, biarkanlah, dia kan orang kaya tidak bisa dilawan, gitu. Jadi bikin aja LP ke Polsek, nanti biar kita bikin laporan. Nah sesampainya di Polsek, kita disuruh ke Polres dan didampingin oleh orang Polsek juga untuk bikin laporan atas penganiayaan si Hera. Itu yang dari saya, yang memang visum rumah sakit, visum lah terjadinya. Habis itu visum lah ke rumah sakit. Nah, Rumah setelah sakit mana? Langsung sampaikan aja. rumah sakit Pertamina, Diantar juga sama diantar sama orang Polres. Polres. Nah, diantar sama orang Polres. Tahu namanya Bu? Hasilnya udah keluar. Belum Nanti dijelaskan lagi lebih lanjut Nanti sama kronologi dulu. Nanti kita tanya jawab. Itu udah dari situlah, itulah kejadiannya. Setelah ini sama Hera lah, dialah yang mengalami kejadian-kejadian di dalam rumah itu. Ya. Sebentar. Jadi untuk rekan-rekan media, itulah klarifikasi dari awal hingga terjadinya perselisihan ini dari versinya kita dan dari versinya Ibu Nia selaku pemilik yayasan ataupun penyalur ART. Nah, selanjutnya setelah ini Mbak Hera akan menjelaskan apa yang dirasakannya di dalam rumah tersebut, apa yang dialaminya di dalam rumah tersebut. Gitu. Ayo Mbak. Jelaskan ya. Ini kejadiannya jam 3 ya, jam 3 sore. Pas itu Enggak, ceritakan dari Coba awal. jelaskan dulu dari kapan Mbak Hera Awalnya dicaci seperti pulang maki kemarin. gitu. dari pertama kali